Kita mulai dengan informasi pertama, Saudara. Anggota Komisi 1 DPR RI T.B. Hasanuddin mengatakan surat Presiden terkait Panglima TNI belum diterima oleh Komisi 1. Padahal DPR akan melaksanakan masa reses yang dimulai per Jumat 8 Oktober hingga 7 November mendatang. Sementara Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto akan pensiun per 1 Desember 2021. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya ada Reza Denny di sana, wartawan Tribun News yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Reza, selamat sore. Halo, selamat sore. Reza, bisa diinformasikan sejauh ini perkembangan soal pergantian Panglima TNI di Komisi 1 sudah sejauh apa progresnya? Baik, terima kasih Tribuners. Bisa disampaikan bahwa benar hari ini jelang masa reses DPR RI, surat Presiden terkait Panglima TNI belum dikirim ke pimpinan DPR. Itu artinya ini menambah masa tenggat lagi, sampai kita belum tahu sampai kapan sudah akan memasuki masa reses dan surat Presiden belum disampaikan ke DPR. T.B. Hasanuddin selaku anggota Komisi 1 menyampaikan hal tersebut bahwa akan ada waktu dari tanggal 8 Oktober besok hingga 7 November untuk masa reses, dan kemudian akan kemungkinan T.B. Hasanuddin juga mengatakan bahwa kemungkinan surat Presiden tersebut akan dikirim setelah pegelaran PON atau setelah masa reses berakhir. Demikian. Oke, Reza, untuk DPR sendiri yang saat ini memang kita tahu akan memasuki masa reses begitu ya, butuh waktu berapa lama hari untuk proses seleksi Panglima TNI sendiri? Baik, T.B. Hasanuddin menyampaikan bahwa pada wartawan di DPR setelah rapat paripurna bahwa akan butuh waktu sekitar 21 hari untuk proses seleksi Panglima TNI menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. 21 hari itu ada 3 tahap, diantaranya tahap pertama pengiriman supres tentu saja dari pemerintah kepada DPR, lalu kemudian tahap kedua yakni fit and proper test di Komisi 1 DPR RI, dan terakhir peresmian dan kemudian pelantikan Panglima TNI yang baru menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. T.B. Hasanuddin mengatakan bahwa 21 hari itu adalah waktu yang cukup untuk memproses siapa saja sosok yang tepat menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto yang akan pensiun per 1 Desember tahun 2021 ini. Demikian. Oke, Reza, kemudian mungkin bisa sedikit dijelaskan, ini kan ada beberapa nama yang kemudian digadang-gadang begitu ya, tepat untuk menjadi pengganti Panglima TNI. Dari pendapat T.B. Hasanuddin sendiri menyikapi sosok yang paling tepat mungkin untuk menjabat Panglima TNI ini seperti apa? Baik, T.B. Hasanuddin tadi mengatakan bahwa kriteria calon Panglima TNI yang baru untuk menggantikan Hadi Cahyanto ini sama saja. Dia punya tugas, ada 4 poin, yakni melanjutkan roadmap MEF, yaitu membangun alutsista, terus kemudian melanjutkan profesionalisme prajurit dengan melalui pendidikan dan pelatihan, itu tugas yang kedua. Tugas yang ketiga ini mengurangi dan mengeliminasi yang namanya tingkat disiplin para prajurit yang selama ini banyak pelanggaran yang terjadi. Dan terakhir, Panglima yang akan datang juga harus memiliki kemampuan disiplin prajurit, terutama dalam pelayanan kesehatan. Ya, memang tidak spesifik T.B. Hasanuddin menyebutkan satu nama, tapi kalau misalnya kita flashback ke belakang, di mana T.B. Hasanuddin merupakan politisi PDIP, anggota Komisi 1 lainnya dari PDIP, Yani Effendi Simbolon juga sudah menyebut nama bahwa yang akan menggantikan Hadi Cahyanto adalah KSAD Jenderal Andika Perkasa. Namun hingga sampai saat ini memang belum ada keterangan resmi, hanya sebatas isu-isu saja bahwa memang Jenderal Andika Perkasa lah yang paling santer dibunyikan untuk menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto. Demikian. Oke, terima kasih banyak Reza Denny, wartawan Tribun News, atas informasinya. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, telah terhimpun wawancara dengan anggota Komisi 1 DPR RI T.B. Hasanuddin. Berikut liputannya untuk Anda. Yang baru, ya. Kalau ditanyakan masih cukup waktu, tidak cukup, ya. Kami DPR akan melakukan proses,
ya, mulai besok pagi sampai tanggal 7 November. Sementara Panglima TNI yang sekarang habis pensiun sesuai dengan aturan itu per 1 Desember. Artinya masih ada waktu ya, mulai tanggal 9 November sampai dengan tanggal 30 November. Jadi ada waktu kira-kira sekitar 21 hari. 21 hari itu untuk apa? Pertama, Presiden mengirim surprise. Yang kedua, kemudian melaksanakan fit and proper test di Komisi 1. Dan yang ketiga, pelantikan Panglima TNI yang baru sebelum tanggal 30. Cukup 21 hari proses itu cukup. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.